Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Oktawianingsih dengan NIM 222111214 dari kelas 3F Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nas dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian nas. Nas secara bahasa mempunyai beberapa arti, diantaranya berarti izalatu al-syai'i wa damuhu atau menghilangkan sesuatu dan mentiadakannya. Menghilangkan sesuatu dan mentiadakannya yang berarti naklu al-syai'i atau memindahkan dan menyalin sesuatu. Misalnya yang terdapat pada Quran Surat Al-Hajj ayat 52, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fiya umniyatihi fayansakhu ma yuliku syaitanu summa yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim." Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang kedua, nas bermakna memindahkan. Misalnya dalam Quran Surat Al-Jasiyah ayat 29, "Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq inna kunna nasta'sikhu ma kuntum ta'malun." Yang artinya yang dimaksud di dalamnya adalah memindahkan atau mencatat amal perbuatan ke dalam catatan amal. Yang ketiga, tabdil yang diterjemahkan penggantian. Yang keempat, takwil atau interpretasi yang diterjemahkan memalingkan. Dicontohkan dalam ilmu mawaris artinya memalingkan pusaka dari seseorang kepada orang lain. Pengertian nas dari segi etimologi dapat dipakai untuk beberapa pengertian, yaitu pembatalan, penghapusan, pemindahan, dan pengubahan. Pengertian tersebut diungkapkan oleh Mardan. Dari pengertian secara etimologi ada diantaranya yang dibakukan menjadi pengertian terminologi. Meskipun memiliki perbedaan pendapat dari para ulama tentang pengertian secara etimologi, tetapi mereka masih tetap berkisar pada sinonim kata tersebut. Pengertian Sementara itu, Quraisy Shihab mengungkapkan bahwa di antara para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin tidak sepakat untuk menetapkan pengertian nas secara terminologi. Hal ini terlihat dari kontroversi yang ada di antara mereka dalam menetapkan adanya nas dalam Al-Quran. Yang selanjutnya, beberapa pendapat tentang nas dan dalil ketetapannya. Yang pertama dari kelompok ulama mutaakhirin. Sebagian besar ulama masa itu menolak adanya nas dan mansukh dalam negara terkait penghapusan ayat. Kelompok ini menyalahkan kelompok yang membenarkan adanya nas dalam Al-Quran adalah mereka yang membesar-besarkan penegasan ayat-ayat yang termasuk dalam kelompok ayat yang dimansukh. Kelompok yang menolak berkomentar bahwa pengertiannya adalah pembagian dua ayat, sebagiannya adalah mansukh dan sebagiannya lagi adalah nas. Yang kedua, kelompok ulama mutaqaddimin. Kelompok ini merupakan pendapat mayoritas. Abu Mansur al-Baghdadi mengatakan bahwa nas adalah sesuatu yang rasional atau dapat diterima dengan akal, dan juga muncul dalam hukum syariah. Alasan mereka misalnya, pertama, Allah Ta'ala semuanya sudah siap mengetahui apa yang baik bagi hambanya. Dengan demikian, Allah bisa saja memberikan sesuatu pada satu waktu, namun di lain waktu melarangnya. Yang B, beberapa dalil yang membolehkan, diantaranya adalah Quran Surat An-Nahl ayat 101 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 106, dan sebuah hadis sahih dari Ibnu Abbas R.A. Umar berkata, yang paling paham dan paling menguasai Al-Quran di antara kami adalah Ubay. Meski demikian, Ubay pun ditinggalkan sebagai perkataannya karena ia mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan sedikitpun segala apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah. Padahal telah turun ayat, kami jadikan manusia lupa kepadanya."
Kelompok ini tidak mengakui adanya nas karena menurut mereka nas mengandung konsep al-bada, yaitu tampak jelas setelah samar atau tidak jelas. Menurut kelompok ini, nas ada kalanya tanpa hikmah dan hal ini adalah mustahil bagi Allah. Mereka juga mengakui bahwa syariat Nabi Musa membatalkan syariat sebelumnya. Kemudian yang kelompok 4 dari kelompok Syiah Rafidah, kelompok ini meyakini bahwa al-bada adalah sesuatu yang mungkin bagi Tuhan. Untuk mendukung pandangan mereka, mereka menyampaikan pernyataan Ali radhiyallahu anhu, bahkan Allah dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 39 yang terjemahannya, Allah menghapus apa yang ia kehendaki dan menetapkannya apa yang ia kehendaki. Kelompok ini memberikan pengertian bahwa Allah menghilangkan dan menetapkan apa yang dikehendakinya. Namun, Mana Al-Qatan menganggap hal tersebut sebagai pandangan yang menyesatkan karena Allah justru menghilangkan sesuatu yang dianggap perlu untuk dihilangkan dan menunjuk penggantinya jika pendirian itu benar, disertai oleh maslahat, misalnya menghilangkan kekafiran dan kemaksiatan seorang hamba yang bertaubat serta menguatkan iman dan ketaatannya. Menurut kelompok pro-nas ini berarti mencabut berlakunya hukum syara dengan dalil syara yang muncul belakangan. Para pendukung nas mansukh menganggapnya sangat mungkin dan logis. Kepastian ini diwakili oleh Subhi Salih yang mengibaratkan turunnya wahyu Al-Quran secara bertahap dengan hikmah kebijakan Allah dalam mendidik umat. Sayyid Abu Al-Qasim Al-Khu'i berpendapat bahwa tidak mengapa Allah menghapus suatu hukum dan menggantinya dengan hukum yang lain demi kemaslahatan manusia yang manfaatnya hanya Allah yang mengetahui. Singkatnya, menurut para pengikutnya, nas bukanlah penghinaan terhadap Allah yang maha sempurna. Selanjutnya, eh, ruang lingkup nas dalam Al-Quran. Terlepas dari kontroversi diterima atau tidaknya nas dan mansukh, pertanyaan utama tentang nas dan mansukh adalah penggunaan nas dan mansukh dalam penafsiran hukum. Apabila mansukh adalah penggunaan nas dan mansukh dalam penafsiran hukum, apabila dilakukan upaya untuk melegitimasi usul fikih menurut ilmu pengetahuan dan ternyata pertentangan antara kedua ketentuan tersebut belum terselesaikan, maka dimungkinkan untuk memperoleh nas mansukh atau memberikan pandangan sejarah mengenai kedudukan tersebut, menyangkut kedua ketentuan hukum yang saling bertentangan. Pada posisi ini, faktor asbab al-nuzul ayat dan asbab al-wurud hadis dalam keadaan ini, nasih mansukh berada pada posisi terakhir dalam penafsiran ketentuan. Para ulama sepakat untuk mengatur ayat-ayat yang tergolong kontroversial dengan syarat yang ketat. Di antara syarat-syarat yang disebut nas adalah, yang pertama, hukum yang dihapus adalah hukum syara. Yang kedua, dalil yang mengajarkan adalah khotbah syar'i yang menyusul kemudian dari kitab yang hukumnya dimansukh. Yang ketiga, kitab yang mansukh hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Yang keempat, nas tidak terdapat dalam akhlak dan adab yang diperintahkan dalam Islam. Yang kelima, nas juga tidak terjadi pada akidah. Keenam, golongan ayat yang terkena nas mansukh adalah ayat tentang membolehkan ancaman. Yang ketujuh, beberapa ulama menyesalkan penyalinan dengan hadis hari Ahad. Selanjutnya, jenis-jenis dan contoh nas. Yang pertama, nas Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabiru wa manafi'un lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Terjemahannya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Yang selanjutnya, nas Al-Quran dengan sunnah. Dalam penjelasan ini, jumhur ulama berpendapat bahwa Al-Quran tidak bisa dinas oleh hadis ahad.
Adapun nas Al-Quran dengan hadis mutawatir diperbolehkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan Abu Hanifah. Dalam satu riwayat, menurut mereka, hadis dan Al-Quran adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan ahli zahir, menolak nas Al-Quran dengan sunnah. Yang mana dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 106 yang bisa menjelaskan bahwa hadis tidak sebanding dengan Al-Quran, dan Al-Quran tidak bisa dinaskan kecuali dengan Al-Quran. Yang ketiga, nas as-sunnah dengan Al-Quran. Nas as-sunnah dengan Al-Quran diterima oleh para jumhur ulama, misalnya dalam masalah menghadap ke Baitul Maqdis, yang mana telah ditetapkan oleh sunnah, kemudian baru dinaskan oleh Quran Surat Al-Baqarah, ditetapkan oleh as-sunnah yang tentunya juga didukung oleh pemahaman Al-Quran. Begitu pula sebaliknya, hal ini terjadi karena antara as-sunnah dan dengan Al-Quran harus senantiasa sejalan dan tidak bertentangan. Yang keempat, nas as-sunnah dengan as-sunnah. Dalam bentuk ini terdapat 4 bentuk. Yang pertama, nas hadis mutawatir dengan yang mutawatir. Kedua, nas hadis ahad dengan hadis ahad. Ketiga, nas hadis ahad dengan hadis mutawatir. Dan yang terakhir, nas hadis mutawatir dengan hadis ahad. Dalam 3 bentuk nas yang pertama masih diperbolehkan, akan tetapi untuk bentuk nas yang keempat ada sebagian yang menolak membandingkan dengan Al-Quran. Yang terakhir, hikmah dari adanya nas dalam Al-Quran. Dalam membahas hikmah nas mansukh dalam Al-Quran, arti yang masuk akal yang dapat dipisahkan dari sifat nuzulnya Al-Quran serta tujuan yang ingin dicapai dari sifat nuzul tersebut. Terlebih lagi dalam hukum, Syekh Al-Qasimi berkata bahwa proses tadarruj atau bertahap adalah sebuah proses yang alami dan wajar terhadap hukum Allah sebagai upaya untuk memberi kesempatan kepada manusia dalam menyelesaikan dan belajar untuk memudahkan manusia dalam menggunakan atau menetapkan hukum Allah. Dalam literatur yang sama, Imam Al-Maraghi mengemukakan hikmah nas dan mansukh untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Sementara mana Al-Quran menguraikan hikmah nas mansukh dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, memelihara kepentingan hamba. Kedua, perkembangan tasyri' menuju tingkat yang sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Ketiga, cobaan atau ujian bagi orang yang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Yang keempat dan terakhir, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi setiap manusia. Karena apabila nas beralih kepada hal yang lebih berat, maka tentu saja di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika sekiranya beralih ke dalam hal yang lebih ringan, maka tentu saja nas akan mengandung kemudahan. Demikian presentasi dan penjelasan dari saya tentang nas dalam Al-Quran. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.